Selamat datang semuanya, selamat siang menuju sore ya. Saya Kristal, perkenalkan saya dari Cloud 3D Implementation Specialist. Saya mau mengucapkan selamat datang di Closet Skill Up Webinar di kuartal pertama kita di tahun 2024. Nah, kita mulai ya. Sebentar. Oke, nah topik kali ini yang akan kita bahas itu adalah struktur hierarki dan manajemen perizinan. Nah, pembahasan kita hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, kita bakal explore topik utama tentang sistem hierarki dan manajemen perizinan di Closet. Lalu kita akan melihat live demo untuk melihat fitur yang ada di dalam Closet pada topik terkait. Lalu kita bisa maju ke sesi tanya jawab ya di akhir dari sesi. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa dari kita yang pertama kali gabung ya di dalam sesi Skill Up Webinar Closet. Jadi singkatnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Closet. Sebenarnya Closet itu adalah platform ruang kerja pengelolaan 3D yang sifatnya kolaboratif untuk memaksimalkan nilai aset 3D kita sepanjang perputaran roda produksi. Nah, kita menyediakan sekelompok fungsi untuk memperluas penggunaan aset 3D di berbagai fase produksi di dalam tim kita. Nah, yang kita lihat videonya ini, nah ini contoh yang akan saya tunjukkan. Silakan dilihat dulu ya. Nah, kami menyediakan sekelompok fungsi untuk memperluas penggunaan aset 3D di berbagai fase produksi dalam tim. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik dan mau tahu lebih lanjut, kalian bisa tonton kembali ya video webinar yang sebelumnya. Nah, admin kita akan share linknya di chat box. Nah, dari semua fungsi Closet, hari ini kita akan fokus sama fungsi fundamental fase pertama, yaitu struktur hierarki dan manajemen perizinan dalam pengelolaan aset 3D. Seperti cloud-based pada cloud-based platform lainnya, kita sebenarnya menggunakan Closet itu untuk kebutuhan membentuk folders dan upload aset-aset kita yang untuk disimpan dan dikolaborasikan. Pertama-tama, apa sih hierarki sistem itu maksudnya? Nah, hierarki sistem itu sebenarnya langkah awal untuk berkolaborasi dengan tim kita di dalam menggunakan Closet. Seperti semua cloud-based platform pada umumnya, perbedaan kita dengan yang lain itu apa sih? Dalam Closet, kita bisa mengelola folder berdasarkan struktur hierarki sesuai perusahaan. Mulai dari user account, yaitu grup, user bisa menciptakan berbagai folder dari jenis perusahaan, brand, library perusahaan, line, musim atau season, sampai ruang kerja untuk mengkategorikan aset. Nah, dengan struktur grup ini, user bisa dengan jelas mengelola aset 3D dan mulai berkolaborasi antar divisi. Nah, dengan adanya struktur grup dan menjadi pondasi ini,
User dapat berbagi workspace atau ruang kerja bersama divisi-divisi lain dengan sistem perizinan closet atau namanya permission system. Nah, closet menyediakan 4 tipe perizinan. Yang pertama itu ada admin, atau yang bagian yang punya akses penuh dan hak edit melakukan perubahan di workspace atau ruang kerja. Yang kedua itu ada kolaborator, bagian yang memiliki perizinan serupa dengan admin. Tapi kolaborator itu tidak bisa melakukan perubahan atau tidak bisa edit ya, dan tidak bisa menghapus company atau brand folder. Nah, yang ketiga ada editor, yaitu bagian yang bisa melakukan perubahan pada konten dalam sebuah workroom atau ruang kerja. Yang keempat itu adalah viewer, bagian yang hanya bisa mengakses dan melihat isi konten dalam sebuah workroom atau ruang kerja. Dengan permission system ini, user bisa membagikan folder dan isi konten ke user lain berdasarkan kebutuhan. Nah, berikut ini adalah 2 contoh referensi ya. Yang pertama adalah struktur brand yang memungkinkan sebuah brand untuk membuat ruang kerja atau workspace closet untuk pengembangan desain atau design development dan komunikasi eksternal dengan vendor. Mulai dari folder perusahaan yang akan dibagi menjadi brand A atau brand B atau brand 1 atau brand 2 sampai selanjutnya. Nah, tiap masing-masing brand ini akan mengepalai subdivisi folder pria dan wanita atau man or woman. Di kategori ada juga line dan spring summer di level musim. Nah, di setiap season ada workroom atau ruang kerja. Nah, ini ada pembagiannya berdasarkan kategori in-house, itu untuk pengembangan desain yang bersifatnya internal. Ada juga sourcing untuk pembuatan sampel dengan vendor yang bersifat eksternal, dan ada juga review untuk macam-macam adopsi lain. Nah, level workroom ini adalah ruang terakhir untuk sharing dan upload file. Selain struktur group, user juga bisa menggunakan library perusahaan untuk menyimpan aset 3D bawaan untuk penggunaan internal dan eksternal. Contohnya bisa pola-pola atau kain-kain. Yang terakhir, pimpinan departemen, manajer, 3D designer juga bisa diundang atau di-invite sebagai admin dan kolaborator untuk mengelola alur pengerjaan 3D di dalam ruang kerja kita. Nah, lalu yang kayak vendor atau supplier itu juga bisa di-invite sebagai editor atau viewer dengan level perizinan di bawahnya untuk submit atau kumpulin aset-aset yang terkait di ruang kerja masing-masing. Jadi ini semua struktur hierarkinya itu sudah sama, serupa dengan yang saya tunjukkan sebelumnya ini, dari group user, company, lalu level pada brand, sampai dengan workroom atau ruang kerja masing-masing. Nah, lalu untuk contoh yang kedua, yaitu struktur dari vendornya. Struktur manufakturnya itu mungkin bisa serupa ya atau mirip dengan brand. Tapi perbedaannya utamanya adalah struktur manufaktur itu digunakan untuk mengembangkan sampel 3D yang baru kepada pembeli atau buyer dan brand yang berbeda. Mulai dari level brand atau yang di atas brand 1 atau 2, tiap buyer atau pembeli akan memiliki foldernya masing-masing. Berbeda lagi dalam level workroom, folder top ada juga dan folder bottom digunakan untuk mengembangkan sampel 3D yang terbaru yang bersifatnya internal atau untuk R&D, Research Development. Nah, setelah sampel-sampelnya fix, mereka akan digabungkan ke dalam sortiran assortment untuk dipresentasikan kepada klien dan diberikan review. Nah, perizinannya akan serupa dengan struktur brand
yang mana in-house designer, merchandiser, dan pimpinan tim dapat ditambahkan sebagai admin atau kolaborator. Dan buyer akan di-invite sebagai editor atau viewer untuk mereview presentasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaturan atau setup-nya dari struktur grup dan perizinan ini, kita akan lanjut ke bagian 2 dari webinar ini, yaitu live demo. Nah, sebagai permulaan dari live demo, saya akan menjelaskan bagaimana kita dapat mengatur struktur ruang kerja atau workspace. Pertama-tama ke halaman utama atau homepage dari Closet dan klik menu workspace di panel kiri. Lalu klik company, maka semua folder perusahaan akan muncul. Ya. Nah, langkah selanjutnya klik create company di menu panel atas untuk membuat folder kategori nama perusahaan baru. Di sini kita bisa input nama perusahaan, lalu klik. Nah, ini hierarki yang pertama, company. Nah, kita juga bisa melihat thumbnail dari tiap folder perusahaan ya. Jadi kita bisa klik di thumbnailnya untuk mengakses level hierarki selanjutnya, yaitu level brand. Lalu kita bisa klik pada menu pop-up yang baru muncul untuk membuat folder baru. Nah, kalau misalnya kita punya beberapa brand baru, contohnya, kita bisa klik aja lambang yang di atas, sebelah kiri atas, ada lambang plus, tambah, maka folder baru, folder tambahannya akan muncul kalau kita klik. Lalu, kita bisa klik pada thumbnail untuk memasuki hierarki selanjutnya, yaitu season atau musim. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita bisa klik pada menu pop-up untuk membuat folder season terbaru, atau juga bisa kita klik aja menu yang di atas di sebelah kiri untuk membuat folder lain kalau ada beberapa season. Lalu kita bisa klik pada folder season untuk mengakses level workroom selanjutnya. Tapi kali ini ketika kita klik pada menu tambah, kita bisa membuat workroom dan assortment atau sortiran. Ada 2 jenis, maka ketika klik workroom atau ruang kerja baru akan terbentuk. Dan ketika kita klik workroom-nya, halaman website akan membawa kita ke ruangan kerja atau workroom tempat penguploadan konten 2D dan 3D. Tapi kalau misalnya masih butuh kategori ruangan lagi di dalamnya, atau subkategori, kita masih bisa membentuk ruang kerja atau workroom lagi di dalamnya ya. Selanjutnya kita bisa klik logo menu upload untuk mengupload konten 2D atau 3D kita. Di sini kita dapat memilih apakah mau mengupload single file, multiple file, atau turntable yang seperti JPEG, PNG, atau blank content aja. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba melihat juga ya, karena Closet bisa memberi preview untuk format file bawaan Clo, seperti zip project, avatar, atau JPEG dan PNG. Sebagai contoh, saya akan coba single file, lalu klik next. Lalu saya akan memilih file dari komputer. Nah, di situ saya akan memberikan nama pada konten file, lalu klik upload pada file yang akan sukses terupload. Nah, kita bisa klik pada thumbnail konten 3D tersebut juga yang akan membawa kita pada halaman konten. Jadi seperti yang saya jelaskan ya, terlepas dari jenis konten 3D atau 2D, kita tetap bisa melihat preview di halaman konten. Jadi inilah cara kita bisa mengupload file ke dalam Closet dan mengatur folder dalam workspace atau ruang kerja kita. Nah, setelah folder terbentuk, selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa membagikan folder atau konten kepada tim lain. Kita bisa melihat di kolom di sisi kanan ya, ada pengaturan izin atau permission setting namanya. Nah, kolom ini itu akan muncul pada tiap level pada struktur hierarki. Dalam permission setting ini ada 2 cara untuk membagikan folder ke pihak lain. Cara pertama adalah dengan membagikan link.
Nah, menunya itu ada di sebelah kanan bawah yang tertuliskan share with link. Nah, di sini user dapat membagikan ruang kerja atau workroom-nya dengan divisi lain dengan hyperlink. Caranya kita bisa mengaktifkan menu yang bertulisan anyone with the link can view, lalu copy aja hyperlink-nya. Dan kalau dibutuhkan, kita juga bisa mengaktifkan menu yang bertuliskan enable to download untuk mengizinkan user lain untuk mengunduh atau download aset di dalamnya. Sebagai peringatan ya, semua share with link menu ini hanya tersedia dalam pengaturan perizinan level workroom. Cara kedua untuk share dengan pihak lain itu dengan menu share to people yang memungkinkan kita untuk berbagi workspace dengan orang tertentu via email. Kita juga bisa ngatur kategori izinnya apakah editor atau viewer, email dan nama usernya juga yang mendapatkan izin itu akan tertera di kolom tengah. Jadi inilah cara kita dapat membagikan folder dan konten dengan divisi lain. Dan dengan menggunakan fitur dasar tersebut, kita dapat menyesuaikan dan membangun struktur grup di dalam closet seperti struktur brand yang saya tunjukkan di awal presentasi. Mulai dari company, brand, line, level, sampai workroom. Sebagai tambahan, ada beberapa fungsi juga yang dapat kita gunakan setelah mengatur struktur grup. Yang pertama adalah bagian menu folder-folder di atas. Kita bisa memilih menu sesuai grup untuk kembali ke level sebelumnya. Yang kedua adalah menu entry browse yang memberi kita gambaran workspace kita tentang bagaimana struktur grup kita itu kelihatannya. Ini biasa dipakai untuk cari folder tertentu di masing-masing level. Nah, yang ketiga, kita bisa klik pada menu workspace dan kita dapat lihat semua folder dari masing-masing level, contohnya level brand. Ya. Jadi ringkasnya, kebutuhan ini itu relevan ketika kita yang menjadi pemilik akunnya. Kita mengatur strukturnya dan membagikan ruang kerja dengan pihak lain. Situasi lainnya itu adalah ketika kita yang di-invite atau diundang ke ruang kerja atau workspace dari pihak lain. Bagaimana sih kelihatannya? Mari kita lihat pada demo selanjutnya. Nah, di sini contohnya saya yang di-invite ya sebagai viewer di workspace atau ruang kerja pihak lain. Pertama, saya bakal terima notifikasi pada logo menu alarm di kanan atas. Nah, notifikasinya juga akan dikirimkan ke mailbox. Ya. Selanjutnya, mari klik pada, saya akan klik pada menu drop down di atas kiri pojok. Di sini ada kumpulan list ruang kerja atau workspace yang memberikan saya akses kepada aset-aset mereka. Namun lambang mahkota hanya akan muncul pada akun saya sendiri, di workspace saya sendiri. Mari kita lihat bagaimana ketika saya mengakses workspace atau ruang kerja lainnya ya. Nah, inilah interface ketika saya mengakses workspace pihak lain. Folder yang tertera pada kolom akan berbeda sesuai dengan tipe perizinan atau permission type-nya. Contohnya sekarang saya di-invite sebagai viewer nih di suatu workroom, maka hanya ada satu workroom yang tertera pada kolom workroom. Kalau misalnya saya di-invite ke beberapa ruang kerja lainnya, kita bisa klik pada menu More untuk melihat semua folder yang ada. Nah, jadi karena kebutuhan mungkin dapat berubah-ubah sesuai dengan tipe izin atau permission type, mari kita lihat perbedaan dari setiap perizinan ya. Permissionnya ada apa aja? Yang pertama adalah viewer yang tadi. Viewer ini yang menjadi tipe permission paling bawah dalam hierarki closet. Apa aja sih fiturnya viewer? Sebagai viewer itu, kita dapat cek komentar di dalam workroom atau ruang kerja. Contohnya pas ada sampel yang di-upload nih ke dalam ruang kerja saya dapat mengakses konten tersebut. Nah, di dalamnya viewer saya juga dapat mengakses halaman viewer dan dapat melihat konten di dalam 3D viewer seperti rotate, zoom in, dan zoom out.
Saya juga bisa berkomentar menggunakan fitur komennya, berkomunikasi di dalamnya, dan menggunakan fitur annotation untuk menuliskan feedback dalam jendela 3D. Nah, tapi ingat ya, viewer ini tidak dapat mengupload dan mendownload konten di dalam workroom. Nah, tapi kalau kita sebelumnya udah mengaktifkan opsi yang bernama enable download dan enable upload, maka viewer pun dapat upload dan download konten, tergantung. Nah, benar si viewer bisa melihat konten dalam ruang kerja. Namun ada beberapa keterbatasan. Beberapa fungsi akan diblokir, seperti 3D tag pack, cloud rendering, sama web tag pack. Viewer ini juga nggak bisa mengakses level di atasnya, seperti season, brand, dan company. Viewer tidak bisa melihat entry menu di sebelah kiri juga. Viewer tidak dapat membagikan workroom ke pihak lain. Viewer tidak dapat juga memindah-mindahkan, mengubah, dan menghapus konten yang ada di dalam ruang kerja atau workroom. Kesimpulannya, tipe perizinan viewer ini sangat cocok untuk pihak yang mengupload, download, view, dan melakukan komunikasi dengan konten dalam workroom seperti buyer, vendor, dan supplier. Nah, selanjutnya itu ada editor, permission type yang kedua. Sama ya, seperti viewer, editor itu dapat menggunakan fitur-fitur dasar closet juga untuk cek dan berkomunikasi di konten seperti 3D Live Viewer, komentar, dan annotation. Perbedaannya dengan viewer, editor itu dapat mengubah dan menggunakan fitur lain di closet seperti 3D tag pack untuk mengecek-ngecek, untuk menganalisa pola, dan juga editor bisa mengakses cloud rendering untuk menghasilkan gambar render. Ya, itu ya bedanya ya. Editor itu juga dapat dengan bebas mengupload, edit, download, dan menghapus file di dalam workroom. Gitu. Editor juga dapat menggunakan kolom di sebelah kanan untuk membagikan workroom-nya dengan pihak lain. Nah, tapi ya keterbatasannya editor ini hanyalah perizinan di dalam workroom. Maksudnya apa? Maksudnya itu editor tidak dapat mengakses folder pada level di atasnya seperti season, brand, dan company. Editor juga tidak dapat melihat menu entry di sebelah kiri. Jadi kesimpulannya, jika buyer, vendor, atau supplier perlu hak untuk mengubah ruang kerja, kita dapat menyesuaikannya pada permission type editor. Ini yang kedua. Permission type yang ketiga itu adalah kolaborator. Nah, ketika kita di-invite sebagai kolaborator, contohnya, kita akan menerima undangan di akun kita. Nah, kita dapat memilih untuk menerima atau menolak undangan tersebut. Dalam hal ini, kolaborator memiliki akses penuh dalam workspace. Nah, itu maksudnya apa? Berarti kolaborator dapat mengakses level di atasnya, seperti season, brand, dan company. Kolaborator juga dapat mengakses list menu kolom di kiri untuk mengakses workspace tertentu. Sebagai tambahan, kolaborator dapat menggunakan fitur yang berada di level atas seperti sortiran atau assortment, dan juga kolaborator tuh bisa mengakses yang namanya virtual showroom. Nah, ini ya bedanya ya. Dibandingkan dengan viewer dan editor, kolaborator memiliki otoritas yang lebih tinggi di dalam akun. Namun, ada beberapa keterbatasan juga loh. Contohnya, kolaborator itu tidak dapat memindahkan, mengubah, dan menghapus folder, brand, dan company. Lalu
kolaborator juga tidak bisa mengakses setting company. Lalu, kolaborator juga tidak bisa mengundang atau invite pihak lain ke dalam workspace dan tidak dapat mengundang pihak lain sebagai kolaborator dan admin. Sebagai tambahan, kolaborator dapat mengundang user lain sebagai kolaborator hanya dalam level company dan level brand berdasarkan dengan kebutuhan aset masing-masing saja. Kesimpulannya, kolaborator itu memiliki akses yang lebih tinggi dalam workspace dan dapat menggunakan fungsi lebih lengkap di closet. Jadi akan cocok pada pihak yang membutuhkan akses seperti co-user dan merchandiser. Permission type selanjutnya itu adalah admin. Nah, ketika kita diundang sebagai admin, kita sama ya mendapatkan undangan dalam akun kita bisa pilih untuk menerima atau menolak. Sama seperti kolaborator, admin itu mendapatkan akses penuh dalam workspace dan dapat menggunakan semua fitur di dalam closet. Kita juga dapat melihat menu entry di kolom sebelah kiri untuk mengalokasi pada workroom tertentu. Selanjutnya, admin memiliki perizinan yang lebih tinggi dibandingkan kolaborator, yang berarti admin dapat mengubah, memindahkan, dan menghapus folder pada level company dan brand. Untuk level company dan brand aja ya. Lalu admin dapat mengundang admin dan kolaborator lainnya pada kolom permission setting. Lalu admin dapat mengubah folder company pada setting company. Jadi mirip kolaborator, admin dapat mengundang admin di level brand dan level company. Kesimpulannya itu, admin ini memiliki akses penuh dan hak edit dalam workspace. Dan dapat menggunakan semua fitur closet. Admin itu cocok untuk pihak yang mengelola dan memimpin workspace seperti pimpinan departemen dan manajer. Tipe permission yang terakhir itu adalah account owner atau grup admin. Account owner ini yang memiliki hierarki tertinggi di dalam ruang kerja dan menjadi satu-satunya yang dapat membentuk folder company dalam workspace. Nah, account owner ini satu-satunya yang dapat mengakses admin konsol untuk pengelolaan akhir dari ruang kerja seperti summary dan billing. Jadi satu-satunya yang bisa mengakses adalah hanyalah si account owner ini. Account owner juga bisa mengakses permission management. Jadi account owner itu cocok untuk pihak yang mengelola akun seperti pimpinan departemen dan manajer. Jadi inilah perbedaan dari tiap jenis perizinan. Pada akhir dari demo ini, saya juga akan memberi sedikit tips ya untuk setup company structure dalam permission dan management. Yang pertama, sebagai pemilik akun admin, kita bisa ke company setting. Nah, di sini ada dua jenis setting yang berguna ya. Yang pertama adalah company library. Kita dapat mengaktifkan untuk membentuk folder khusus pada level brand yang akan menjadi folder untuk kita menyimpan semua aset 3D di company library. Yang kedua itu, kita bisa juga mengaktifkan level line. Nah, di sini level line ini akan menjadi level tambahan antara brand dan season untuk pengelompokan yang lebih lanjut dalam workspace jika dibutuhkan. Nah, dua ini ya. Kita telah sampai di akhir dari demo. Semoga kita dapat membentuk struktur grup dan manajemen perizinan yang sukses dalam akun closet.